By the way, gimana belajarnya? Udah sampai mana? Ada apa yang mau ditanyain nggak? Kemarin saya juga ketiduran. Kamu juga ketiduran. Iya, sorry aku kemarin ngantuk banget. Pas Oke, pas nggak apa-apa. rebahan-rebahan tiba-tiba bangun udah pagi. Astaga. Nih kita lanjut deh. Oke, sekarang berarti kita mau ngebahas tapigram ya. Kita bahas dari sini Hmm. dulu deh. Dari kondisi kondensasi. Temperatur diturunkan di bawah titik embun. Dua mekanisme utama pendinginan. Yang pertama itu pendinginan karena bersentuhan, panas persentuhan atau kontak, yakni kehilangan panas ke permukaan yang lebih dingin dari udara di atasnya seperti akibat adveksi permukaan yang dingin atau karena pendinginan radiatif permukaan pada malam hari. Kalau pendinginan dinamik itu karena pengangkatan adiabatik. Ini jadi dua mekanisme pendinginannya ada beda ya. Kalau yang pertama itu karena persentuhan kontak, itu kehilangan panas ke permukaan yang lebih dingin dari udara di atasnya. Ini contohnya nih akibat adveksi. Adveksi itu pergerakan udara. Misalkan suatu udara dia ada di tempat di atas gurun kan dia kan oleh permukaan yang panas kan dia bakal ikut panas juga. Tapi kalau dia teradveksikan ke daerah lain yang udara di sekitar itu dingin, maka dia akan ikut mendingin. Maksudnya tuh kayak seperti itu. Kemudian yang kedua nih pendinginan dinamik itu kayak pengangkatan adiabatik. Ketika suatu parcel udara naik karena buoyancy, dia akan terus mengalami penurunan temperatur gitu seiring dengan naiknya ketinggian. Tapi dengan catatan dalam kondisi adiabatik kering maupun adiabatik basah. Jadi dia pendinginannya itu rate-nya nggak konstan. Namun dia akan bergantung pada itu tadi. Kemudian pengangkatan adiabatik bisa terjadi dalam berbagai hal. Yang pertama itu skala besar, yakni kenaikan sepanjang front panas atau dingin 100 km. Ini kita belum belajar ya tentang front. Jadi front itu kayak fenomena pertemuan massa udara. Jadi kalau misalkan massa udara itu bertemu, dia kan skalanya besar tuh. Nanti kita bakal belajar. Dan kalau pertemuan yang besar itu terjadi, maka dia akan terjadi pengangkatan adiabatik skala besar-besaran. Ini range-nya sampai 100 km. Kemudian pengangkatan adiabatik yang kedua itu pengangkatan plum konvektif individual dalam pembentukan awan kumulus 100 meter sampai dengan 1 km. Jadi pengangkatan plum konvektif itu kayak apa namanya? Kayak dia itu cuman ketika suatu daratan tuh, daratan ya, ini land. Dia terpanaskan oleh matahari. Kemudian daerah di sini tuh dia massa udaranya itu kan karena terpanaskan kan dia jadi hangat tuh. Jadi hangat dia tekanan udaranya jadi rendah. Karena tekanannya rendah, maka dia naik. Kenapa dia naik? Karena ada buoyancy, karena dia itu tekanannya rendah sendiri dibanding di apa namanya? Di antara tekanan-tekanan yang tinggi. Makanya dia bakal naik nih udaranya di sini. Dia bakal naik. Nah, kenaikannya itu namanya adalah pengangkatan konvektif atau plum konvektif gitu. Dan biasanya pengangkatan ini tuh nantinya Hmm. akan beririentasi dengan pembentukan awan, contohnya awan kumulus. Jadi awan kumulus, nanti kita juga belum belajar nih soal awan, tapi ya kayaknya awan nggak bakal butuh lama sih untuk ngebahasnya. Lanjut, terus tuh ini juga ada karena gelombang gravitasi dan angin pegunungan yang kenaikannya itu bisa sampai beberapa kilometer. Ini dulu deh. Pengangkatan dengan paksaan melewati bentuk-bentuk topografi. Jadi adiabatik juga bisa terjadi kalau ada misalkan pengangkatan karena suatu massa udara itu melewati gunung. Jadi misalkan ada gunung nih, terus ada massa udara dari laut. Dia awalnya geraknya cuma mau lurus doang. Tapi karena dia melihat ada kayak perbedaan topografi yang sangat signifikan, makanya dia bakal keangkat naik nih. Dia terpaksa naik. Karena dia kan mau gak mau harus maju kan, nggak bisa balik lagi. Karena Hmm. kenaikan inilah antara dia bakal terjadi pendinginan adiabatik dan nanti itu jadi awan, terus juga jadi hujan kalau uap airnya cukup. Gitu. Terus tuh yang terakhir itu gelombang gravitasi dan angin pegunungan. Ini aku juga kurang paham. Kemudian pendinginan radiatif dia ini peresanan adiabatik. Yang mana artinya kalau proses adiabatik itu dia itu terdapat
sesuatu yang keluar dan masuk dari sistem. Kalau adiabatik kan dia isolated kan, nggak ada yang masuk atau keluar. Tapi kalau ada radiabatif tuh ada yang masuk atau keluar. Contohnya itu pendinginan radiatif secara langsung, pendinginan radiatif langsung mendinginkan udara, tetapi proses sangat lambat. Jadi di sini pendinginan radiatif dia itu langsung mendinginkan udara, tapi proses sangat lambat. Dia tuh nggak secepat proses adiabatik buat rate-nya gitu. Kemudian, ketika awan sudah terbentuk, pendinginan radiatif butir awan dan pendinginan udara sekitar oleh konduksi panas ke butir awan akan berlangsung dengan lebih efisien. Jadi kalau misalkan udah ada awan, dia itu pendinginan radiatif butir awannya itu lebih mudah untuk terbentuk. Kemudian pendinginan radiatif dia itu menurunkan tekanan uap jenuh. Kemudian karena tekanan uap jenuhnya turun, dia itu bakal kondensasi. Karena kondensasi dia itu meningkat karena kondensasi meningkat, maka dia itu jumlah air awan naik. Ini langsung penambahan uap air pada temperatur konstan meningkatkan kelembapan hingga mencapai titik jenuh. Ini yang kita sempat bahas kemarin. Jadi ini kan awal parsel udaranya. Nah, karena penambahan uap air pada temperatur yang sama, maka dia itu akan naik tuh. Akan di sini kan. Dia udah ngelewatin garis merah, berarti dia udah jenuh. Gitu. Ini yang kemarin sempat kita bahas di relative humidity. Kemudian akan terjadi pada permukaan air apapun karena temperatur menurun dengan ketinggian. Terus penguapan menuju lapisan permukaan jenuh dapat menghasilkan jenuhnya udara di atas. Udara dingin bergerak di atas air yang lebih hangat terkadang dapat menghasilkan kabut uap. Lazim di Arktik dan dapat diamati di atas sungai dan aliran pada pagi yang dingin. Jadi udara dingin yang dia itu biasanya bergerak di air yang hangat nih ya, air yang lebih hangat. Jadi kan logikanya ini kan kayak mekanisme terbentuknya kabut uap. Dia tuh gimana, misalkan ada air nih, ada kolam air yang hangat, dia kan ada uap airnya kan biasanya kan banyak. Nah ketika ada udara dingin yang lewat, nah dia itu bakal mendinginkan uap airnya. Karena uap airnya terdinginkan, maka dia itu akan kondensasi kan, mencapai titik jenuh. Kayak gini, misalkan di sini awalnya, ini uap airnya di sini. Karena ada uap udara dingin yang lewat, dia bakal terdinginkan. Gitu. Dan dia bakal kondensasi jadi apa namanya? Jadi kabut. Jadi kabut itu sejatinya adalah awan yang ada di permukaan. Itu kondisi satu mungkin kayaknya kayak gitu deh. Kalau kondisi dua saya nggak paham banget, tapi mungkin aku bisa berspekulasi kayak udara dinginnya itu yang lagi lewat, dia itu mendapatkan suplai uap air dari udara hangat di bawahnya. Nah ini baru jadilah kondisi yang ini nih, kondisi dua yang ini. Karena dapat suplai uap air, maka dia vapor pressure akan naik, makanya dia bakal kondensasi juga. Tuh. Dan ini ada namanya mixing ratio atau percampuran dua massa udara jenuh karena perbedaan temperatur, seperti kelembapan final itu adalah di atas titik jenuh. Nih, kalau bisa lihat gambarnya. Percampuran dua massa udara jenuh karena perbedaan temperatur seperti kelembapan final itu adalah di atas titik jenuh. Temperatur dan tekanan udara yang dihasilkan dari percampuran adalah rata-rata dari nilai awal dalam perbandingan dengan nilai massa yang mengalami percampuran. Ini aku agak bingung sih. Tapi ini tuh intinya ada dua massa udara ya, yang sama-sama nggak jenuh. Kalau bisa dilihat yang ini dan yang ini. Ini T1 sama T2. Kemudian duanya itu bercampur gitu. Walaupun sama-sama nggak jenuh, tapi karena mereka bercampur, mereka bakal ada pertemuan di sini. Pertemuan plotting vapor pressure terhadap temperaturnya di tengah-tengah sini, dan ini tuh udah kondisi jenuh gitu. Nah ini ada rumusnya kayak gini. Tmix sama dengan T1 kali M1 tambah T2 kali M2 plus M1 kali M2. Ini gampang dihafal sih rumusnya. T1 M1, T2 M2, M1 M2. Oke. Lanjut kita bahas tepigram tentang pengangkatan adiabatik. Ketika parsel udara diangkat, tekanan menurun dan parsel mengembang dan mendinginkan pada lapsret adiabatik kering. Ini kan udah jelas ya yang kemarin kita belajar. Ketika parsel udara diangkat, sebelum dia apa namanya? Terkondensasi, maka dia akan naik dengan lapsret adiabatik kering. Oke. Kemudian ketika parsel mengalami pendinginan, rasio percampuran jenuh menurun. Ketika ini sama dengan rasio percampuran uap air, parsel menjadi jenuh dan kondensasi dapat terjadi. Jadi ketika dia naik, kemudian dia
entah dia ketemu sama udara lain ataupun dia temperaturnya menurun, maka dia simpelnya dia akan menjadi jenuh gitu. Kemudian ketinggian di mana kejenuhan terjadi disebut lifting condensation level. Jadi ketinggian di mana partikel udara itu dia bertemu ketika partikel udaranya itu dia temperaturnya mencapai titik embun, itu namanya adalah lifting condensation level. Jadi ini kalau kita lihat, ini partikel udaranya ya, yang warna merah, ini warna oranye. Jadi dia kan ada dua opsi tuh, entah dia tuh apa namanya, dia tuh awalnya di sini, terus ini tuh titik embun pada permukaan. Titik embunnya dia dari 10, terus dia bergerak. Kenapa dia titik embunnya berubah nggak 10 doang? Karena kan semakin naik kayak gini nih intinya ya. Kenapa titik embunnya ini kan garis titik embun nih di tapigram. Kenapa titik embunnya itu dia miring, maksudnya berubah dari 10, tapi ketika naik dia jadi 15, ketika naik lagi dia jadi ketika naik lagi dia jadi 15, ketika naik lagi dia jadi 20, ketika naik lagi dia jadi 30. Kenapa dia berubah-berubah? Karena kalau kita lihat di sini itu berubah juga titik embunnya. Jadi titik embun itu dia akan berubah seiring dengan naiknya vapor pressure gitu. Dan di sini case-nya juga mirip. Jadi di sini kita hapus dulu. Partikel udara ini dia itu kalau mau jenuh dia itu harus naik gitu, naik ketinggiannya sampai dia bertemu dengan apa? Dia harus naik ketinggiannya. Harus naik ke atas dengan adiabatik kering. Nah, ketika dia bertemu dengan titik embun yaitu di sini ya, dengan ketinggian yang pas, misalkan 19 meter. Dan dia suhunya turun jadi segini. Berarti dia udah berada di lifting condensation level gitu. Kemudian yang ini nih, rasio percampuran jenuh sama dengan rasio percampuran air pada aktual partikel. Ini aku agak bingung sih. Kayak kita lewatin dulu deh. Terus jika partikel terus naik, ini akan lebih dingin. Rasio percampuran jenuh menurun dan lebih banyak udara yang berkondensasi keluar mengembun. Jika partikel terus naik, maka ini akan lebih dingin. Rasio percampuran jenuh menurun dan lebih banyak udara yang berkondensasi. Oke, ini jelas sih kayaknya yang paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, kondensasi melepaskan panas laten. This offsets some of the cooling due to the lifting so that the saturated air particle cools at a lower rate than dry air. Kondensasi melepaskan panas laten. Kemudian lapse rate adiabatik jenuh atau basah tidak konstan, namun bergantung pada temperatur dan tekanan. Jadi sebenarnya lapse rate adiabatik jenuh itu dia nggak konstan kayak 6,5 doang gitu, namun dia berubah gitu, beda-beda tergantung pada temperatur dan tekanan. Nah ini kayaknya kemarin udah kita bahas deh, kayaknya nggak perlu lagi deh, tambah bingung. Kemudian terakhir ada efek font, ini juga kayak udah kita bahas. Sampai sini ada pertanyaan? Emang agak ribet sih, ini aja aku epigram masih nggak paham sampai sekarang. Nanti nih kalau saya lupa saya nonton videonya ulang aja. Oke, siap. Atau bisa juga nggak sih baca PPT-nya doang, baca PPT-nya aja, bisa sih. Oke, kita coba cek PPT ketiga. Aku pengen ngasih materi tentang angin gradien, tapi aku nyari materinya dulu nih. Soalnya itu penting, itu hitung-hitungan meteorologi. Meteorologi itu jarang hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan meteorologi itu kalau nggak yang angin font, inget nggak? Yang apa sih yang pas udara naik ke gunung terus tar temperaturnya beda. Kalau nggak itu biasanya ngitung-hitung angin gradien. Tapi ini belum ketemu materi angin gradien. Kita PPT berapa? Kita pertemuan berapa? Yang ketiga. Coba yang ketiga ini apa materinya? Cek dulu penting atau enggak. Sirkulasi ruang atmosfer, tekanan udara. Ini kita udah belajar deh kemarin. Iya nggak sih? Yang mana? Oh ya udah. Iya. Oh ya ini aku lupa kemarin. Jadi buis apa sih? Hukum yang kalau BBU ke kanan, BBS ke kiri itu namanya hukum buis balot nih ya. Yang di ini. Ini aku lupa
kemarin, jadi aku bilangnya BBU kanan BBS kiri aja yang sempat kita belajar. Ini kemudian sel-selnya ada sel Hadley. Kemudian ini sel Hadley ini meliputi ini ya. Yang ada di sel Hadley itu ada doldrum bertekanan rendah, ada angin pasat timur laut dan angin pasat tenggara, ada garis lintang kuda bertekanan tinggi, ada angin barat, kemudian ada angin timur kutub. Oke, lanjut. Ini pemanasan angin laut dan angin darat. Masih ingat kan yang kemarin? Halo, halo. Iya, ingat. Oke. Ini ada juga nih sebenarnya ada angin lembah. Tapi kita kan belum belajar nih. Kita sekalian bahas deh angin lembah. Angin lembah dan angin gunung. Aku print dulu. PDF lebih enak dibanding ini. Hmm. Nama ya. Malam kita ntar mulai bahas soal ya. Bahas soal OSN 5 tahun terakhir. Kita mulai nanti malam. Gimana? Malam nggak bisa, kan kemarin sudah Oh bilang iya, ada astaga secara lupa. Bahas sekarang aja ya. Kalau nggak tahu sempat. ya. Coba Nggak tahu tapi cukup. siapin materinya dulu, Bang Hasan. Oh, Meteo dulu. Boleh sih. Tapi kayaknya Meteo nggak banyak lagi deh. Aku cuman pengen nyampain em, gradien, angin gradien, front, sama awan itu doang. Tapi nggak tahu ya sempat atau enggak. By the way gimana? Oceano udah nambah belum? Atau astronomi udah nonton videonya belum? Oceano, Hmm. astronomi belum. Saya kenapa Itu kalau bisa nggak sekadar muter. ditonton biar kita bisa langsung bahas. Soalnya itu lumayan. Maksudnya itu cuma dikit sih materinya, tapi lumayan penting gitu loh. Walaupun dikit. Atau enggak baca itu aja, baca materi yang ada di buku itu kayaknya udah lumayan deh astronominya. Kita taruh di atmosfer deh. Di mana tadi tuh naruhnya? Dokumen materi Fernandes. Save. Udah belum ya? Udah. Week 3. Let's go. ME 2112 meteorologi umum. Dr. Andes Zatrak Eldub, MSI. Oke, ini kita udah bahas. Kemudian kita bahas angin gunung dan angin lembah. Perbedaannya apa? Jadi, kalau angin lembah itu tuh, jadi kalau misalkan ini ya, kita pakai case di angin lembah dulu. Jadi di angin lembah ya, pada di lembah dan pegunungan kan pasti kan di antara pegunungan tuh ada lembah kan. Nah, jadi di pada siang hari ya, daerah puncak gunung itu tuh lebih lebih apa? Lebih panas, lebih cepat panas. Kenapa lebih cepat panas? Kita anggap aja dia itu lebih dekat dengan matahari. Jadi karena dia lebih cepat panas, dia itu temperaturnya dia itu tekanannya L kan. Kan kalau tekanan hangat, tekanan panas kan, kalau tekanan rendah kan dia cenderung panas. Kemudian eh kenapa kenapa? Tunggu bentar ya dipanggil mama saya. Oh ya ya ya, aman aman. Tunggu bentar ya, Bang Hasan. Oh ya ya, oke oke, siap siap. Namari bokuga. Halo, Halo, sudah? sudah. Oke, kita lanjut ya.
Hmm. Jadi kalau misalkan pada siang hari daerah pegunungan yang tinggi itu tuh lebih apa namanya, lebih cepat hangat karena dia itu lebih dekat dengan matahari dan anggaplah lebih kering gitu. Makanya dia itu temperaturnya low. Tapi kalau misalkan daerah di lembah itu tuh lebih lama panasnya. Kenapa lebih lama panas? Karena di lembah itu dia itu pertama dia itu kan jauh kan, agak ketutupan. Jadi matahari itu susah gitu untuk nge-reach lembah. Terus yang kedua, lembah itu kan dia kan kayak cekungan kan biasanya, dimana jadi lembah itu punya kecenderungan buat air-air resapan itu berkumpul gitu. Jadi lembah itu biasanya lebih lembab. Makanya itu karena dia lebih lembab, heat capacity di lembah itu dia tuh lebih tinggi, makanya lebih lama panasnya. Jadi pada siang hari angin itu punya kecenderungan untuk bergerak dari lembah ke gunung gitu. Karena apa namanya? Karena lembah itu karena lembah itu lebih, anggaplah lebih dingin dan temperatur tekanannya lebih tinggi karena hal itu. Makanya kalau misalkan siang hari disebut angin apa? Siang hari, Hmm. angin laut ya? Enggak, yang di sini kan antara angin lembah sama angin gunung doang. Ya udah angin lembah. Kenapa angin lembah? Karena siang hari, Enggak, maksudnya kenapa? Alasannya kenapa? Pemanasannya itu seperti apa? Kenapa bisa anginnya bergerak dari lembah ke gunung atau gimana gitu? karena di lembah itu ya yang lebih lama panas. Kenapa Jadi lebih lama panas? itunya kenapa lebih lama panas karena kan lembah kan cekung. Habis itu kena cekung apa lembab. Terus kena lembab, heatnya lebih high. Makanya lebih lama panas. Oke, jadi kalau misalkan di malam hari itu dia sebaliknya. Karena kapasiti panas di daerah pegunungan itu lebih kecil, itu lebih cepat dingin ya. Jadi dia tuh tekanannya kalau malam tuh cenderung tinggi. Sedangkan karena heat capacity di lembah itu besar, dia itu pada malam hari dia itu masih hangat gitu. Gitu. Makanya anginnya tuh bergerak dari apa? Dari gunung ke lembah. Jadi kalau malam hari itu dia ada kecenderungan terjadinya angin gunung. Oke, kita lanjut. Ini kayak udah monsun aja deh. Ntar aku cek-cek dulu ya, ada apa lagi nih. Waduh, udah bahas ini aja nih. Skala Beaufort. Ntar, ada apa lagi, ada apa lagi. Cyclone anti-cyclone udah. Ini angin-angin bahorok. Angin gerak atmosfer. Nah ini dia, ada gradien tekanan sama Coriolis. Ini kita bisa pakai ini, alhamdulillah deh. Kesetimbangan geostropik, tekanan Coriolis, terus aliran geostropik, centripetal, gaya gesekan, spiral Ekman, sirkulasi global. Oke, ini mantep nih, lengkap banget materinya. Tropopause, terus sirkulasi lagi, gaya Coriolis. Oh ini apa nih? Apa? Global atmospheric circulation animation due to sun movement. Hmm, oke, ini angin lembah gunung seperti biasa. Differential heating. Wah, udah masuk siklon aja nih. Upwelling dan welling. Nice. Oke, udah kebayang. Halo, halo. Lanjut ya. Oke. Sekarang kita ngebahas ini yang ada dulu, yakni sistem angin yang terjadi antara benua dan samudra itu namanya angin monsun. Jadi kalau misalkan angin lembah itu dia skalanya cuman skala kecil ya. Angin lembah itu kan skalanya cuman skala apa tuh? Kayak lokal doang gitu, cuman beberapa puluh kilometer. Tapi kalau misalkan sistem angin yang terjadi antara benua dan samudra yang lokal yang udah sampai ribuan kilometer range-nya. Apa? Mana-mana. Itu namanya angin monsun. Angin monsun itu dia
dia itu arahnya tuh berubah setiap musim tergantung letak matahari, angin monsun. Jadi keberadaan musim penghujan dan musim kemarau yang ada di Indonesia itu salah satunya itu dipengaruhi oleh angin monsun. Nanti kita bakal bahas. Jadi sabar. Angin lokal, angin panas, sirokofon. Ini kita bikin ilustrasinya. Misalkan Indonesia. Jangan gini deh. Indonesia. Indonesia yang plan Indonesia deh. Gak aneh gitu. Indonesia. Terus ini Australia di bawahnya. Di atasnya itu ini anggaplah benua Asia. Nih. Inilah. Ini Filipina. Nah ini. Kebayang nggak? Ini Indonesia, ini Asia. Kebayang. Asia. Australia. Terus ini Indonesia. Oke, jadi ini akan aku jelasin gimana pengaruh angin monsun terhadap iklim yang ada di Indonesia. Jadi pada bulan-bulan Desember kan, kalau yang kita tahu ya, bulan-bulan dari Agustus sampai bulan apa sih pembagian musim itu, aku lupa loh. Kalau nggak salah musim Indonesia itu kan kayak Agustus sampai, kalau musim dingin nih, musim penghujan itu kan Agustus sampai Maret kalau nggak salah. Terus tuh musim kemaraunya itu April, terus sampai berarti bukan Agustus nih. Sorry. September sampai Maret, dia ini April sampai Agustus. Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, berarti salah, bukan September sampai Maret harusnya. Coba ya, bentar ya, aku lupa lagi. Desember kan puncak. Terus November, Januari, Oktober, Februari, Maret, September. Terus kalau ini kan puncaknya di bulan Juni, terus Mei, Juli pasti. Terus tuh Mei, Juli, April, Agustus. Oh, berarti ini gini. Salah, sorry. Ini September sampai Februari. Kalau ini dia Maret sampai Agustus. Jadi ini musim penghujan. Ini di kebanyakan daerah Indonesia ya. Kalau Maret sampai Agustus itu musim kemarau. Jadi pada range bulan September sampai Februari itu tuh diketahui mataharinya itu sedang berada di, ya, kalau di bulan-bulan ini mataharinya itu ada di belahan bumi utara. Nah, jadi karena bulan ini mataharinya ada di belahan bumi utara ya, ada di belahan bumi utara nggak sih? Sabar, aku lupa lagi. Matahari di BBU itu kapan? Sabar, aku lupa. Sorry. Matahari di BBU. Oh, salah. Ini matahari di BBS. Sorry ya. Ini matahari di belahan bumi selatan. Jadi karena bulan-bulan ini matahari ada di bumi selatan, maka kan daerah di Australia ini kan dia lebih panas kan.
Nah, dia lebih panas, berarti dia ini pusat tekanan rendah. Sedangkan sebaliknya karena nggak ada matahari di Asia, di Asia ini dia pusat tekanan tinggi. Makanya dia ada angin tuh yang bertiup dari apa namanya? Dari Asia ke Australia melewati Indonesia. Ini. Nah, angin yang bertiup dari Asia itu, dia itu membawa kelembapan yang ekstra gitu. Membawa kelembapan yang ekstra. Akibatnya dia itu bakal hujan di Indonesia. Gara-gara dia itu bawa kelembapan dan semacamnya, nanti ketika sampai Indonesia dia bakal jadi awan dan jadilah musim penghujan. Sedangkan ketika bentar. Ketika bulan Maret sampai Agustus, mataharinya itu ada di belahan bumi utara. Makanya di Asia itu dia kondisinya ketika itu tuh panas gitu. Nah, karena di Asia itu panas, maka di Asia itu jadi pusat tekanan rendahnya. Sedangkan di Australia itu pusat tekanan tinggi. Makanya anginnya tuh akan gerak tuh dari Australia ke Asia lewat Indonesia. Angin monsoon yang dibawa dari Australia ke Asia itu, dia tuh karakteristiknya tuh kering dan kurang kelembapan gitu. Makanya ketika saat itu terjadi, Indonesia itu muncul musim apa namanya? Musim kemarau gitu. eh Kira-kira gitu. Dan ini angin monsoon ya yang tadi aku ceritakan. Paham nggak atau ada Kok kering? pertanyaan? Kenapa? Kok yang dari Australia ke Asia kering? Kenapa? Sorry, sorry. Kenapa? Kenapa dari Australia ke Asia kering? Karena Australia itu kan banyak daerah gurunnya tuh. Kalau di apa namanya? Kalau kita lihat sekilas dan ya mungkin kayak gitu ya. Sedangkan kalau di Asia itu dia nggak cuma dari Asia doang, tapi dia dari Samudra Hindia juga. Jadi makanya dia lebih lembab gitu udaranya. Gitu. Kalau benua Asia kan rata-rata kan kalau benua Australia kan rata-rata kayak gurun gitu. Jadi benua Australia itu kalau kamu kemarin kan sempat ke Australia tuh. Jadi kalau pas kamu ke Australia kamu ngelihat ke bawah jendela dari pesawat itu bener-bener full gurun semua. Jadi kayak Australia itu 80% gurun gitu. Makanya makanya udaranya kering gitu kira-kira. Ada pertanyaan nggak atau masih bingung? Udah ngerti. Udah nggak ada? Oke, nice nice. Oke. Kayaknya aku lupa cerita soal ini deh tentang cycle. Sabar ya, kita bahas lagi deh. Aku lupa. Jadi, sabar. Ini bukan ya? Oh, enggak. Kayaknya nggak perlu deh. File itu mana? Oh iya. Jadi pembagian sel itu ada pembagian sel meridional sama pembagian sel zonal. Bagian meridional yaitu diantaranya ada sel Hadley, Farrell sama polar ya kalau meridional. Sama polar. Kenapa disebut sel meridional? Karena dia itu orientasinya tuh utara ke selatan. Utara sampai selatan. Sedangkan kalau pembagian sel zonal astaga. Dia itu ada apa namanya? Ada sabar gitu. Ada namanya sirkulasi Walker. Sirkulasi Walker. Sirkulasi Walker itu nanti dia akan bercabang lagi menjadi 3 ya. Nah, ini kita belum belajar sih. Yang
pembagian sezonal ini kita bakal belajar di El Nino. Terus itu apa ya tuh MGO tuh apa ya? Maiden, bukan Maiden, apa tuh? Itu dah pokoknya ada. Kalau pembagian cell walker tuh ada Enso. Enso itu ntar yang kalau kamu kenal dengan El Nino sama La Nina. Kemudian ada dipole mode, dipole mode. Kemudian ada MGO, Maiden Julian Oscillation. Nah, oke, akhirnya ingat. Jadi kalau bagian sezonal tuh dia orientasinya dari timur ke barat. Bedanya itu. Oke, ini kayaknya kita udah mau habis deh. Jadi kita istirahat dulu 10 menit. Nanti habis itu masuk lagi ya. Oke. Oke, boleh keluar sekarang deh. Sekarang ya? Kenapa? Oke. Oh, bahas banget. Langsung edit. Nareka wa rotomo mata watashi ga kokoro erabu dakara anata to mata me yugureta kara mo hanasanai imma o erabun daro yakusun no nade natte mo kono mayoi da konette mo sono namidatte ga oito nankeru yo. Lanjut ya. Sekarang kita ini ada diagram kecepatan angin dan juga skala Beaufort. Jadi skala Beaufort tuh ada 0 sampai 12 di sini yang tercatat. Kalau 0 itu dia kecepatannya ini yang dalam kilometer per jam ya. Kan ada yang dalam knot, juga ada yang dalam kilometer per jam, juga ada yang dalam mile per hour mph. Jadi kalau 0 itu dia calm, terus tuh dia gejala alamnya itu asapnya naik tegak lurus. Kalau skala 1 tuh dia 1,5, dia itu namanya light air. Terus dia itu arah anginnya dilihat dari gerakan asap. Kemudian dia itu kalau misalkan 2, dia itu kecepatan anginnya 6 sampai 11 km per jam. Dia itu namanya light breeze. Dia itu angin sepoi basah. Terus itu wind vane itu bergerak. Wind vane itu kalau kamu tahu itu tuh kayak dia tuh kayak penunjuk arah angin yang ada di stasiun meteorologi. Aku lupa deh, dia kayak bentuknya kayak gini deh. Gini. Ini wind vane. Atau nggak gini dia yang kayak baling-baling antara dua itu. Kalau baling-baling berarti aku lupa lagi baling-baling gimana. Nih, baling-baling. Nah, ini deh baling-baling. Sorry. Nah, gitu antara itu. Oh, ini mah swastika Nazi. Terus kalau misalkan gentle breeze dia 12 sampai 19 km per jam. Dia itu gejala alamnya daun mulai bergerak konstan. Terus itu kalau moderate breeze 20 sampai 28 km per jam, gejalanya itu debu, kemudian kertas terbang dan ranting bergerak. Ranting di pohon itu udah bergerak. Kalau fresh breeze dia itu 29 sampai 38, dia itu dahan bergerak, kemudian gelombang kecil di permukaan air dan darat. Kalau 39 sampai 49, dia itu strong breeze namanya, dan cabang bergerak sulit membuka payung. Kalau 50 sampai 61 namanya moderate gale, kemudian pohonnya itu bergerak dan kita tuh udah sulit berjalan. 62 sampai 74 itu namanya fresh gale, dia itu rantingnya mulai patah. Kalau misalkan 75 sampai 88 itu namanya strong gale, genting udah terbang. Genting itu genteng. Tahu genteng nggak? Tahu. Apa tuh? Yang ada di atap. Iya benar, yang ada di atap. Beberapa rumah biasanya masih pakai genting. Oke, lalu kalau 89 sampai 102 dia itu whole gale. Dia pohon itu udah tumbang, ini udah masuk badai yang cukup kuat ya. Kemudian bangunan itu udah rusak berat. Kalau 103 sampai 117 itu namanya storm. Biasanya kalau udah kecepatan segini transportasi itu udah berhenti total. Nih kalau udah lebih dari 117 dia hurricane. Dan pohon besar tuh udah tumbang dan gedung itu roboh kalau udah secepat ini. Lanjut. Kita udah belajar nih. Kemarin udah kita gambar cyclone anti cyclone. Ini nggak perlu dibahas lagi. Ini juga jenis-jenis angin kita udah belajar juga. Kita udah bahas angin bahorok, angin fon sama angin gending. Jadi kalau angin bahorok sama angin
Gending itu adalah angin fon yang bertiup di daerah-daerah tertentu. Contohnya ini kalau angin Bahrok dia di daerah dataran rendah Delhi di Sumatera Utara. Kalau misalkan angin gending itu dia di Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian angin geostrofik. Nah, ini yang baru dan ini yang penting banget yang kita bakal bahas di topik bahasan main kita pada pertemuan kali ini. Angin geostrofik lah kan. Angin geostrofik adalah angin teoretis dengan gaya yang bekerja kepadanya hanya gaya gradien tekanan dan gaya Coriolis yang sama besar dan berlawanan arahnya. Angin ini bertiup sejajar dengan isobar yang lurus dengan laju konstan. Angin nyata akan mendekati angin geostrofik pada ketinggian jauh dari permukaan bumi dengan tidak ada gaya gesekan, yaitu kira-kira dari permukaan 1000 meter dari permukaan bumi. Jadi angin geostropik itu terjadi ketika ada kesetimbangan antara gaya gradien tekanan dan gaya Coriolis. Kan gaya gradien tekanan itu kan gini, gaya yang bekerja karena ada perbedaan tekanan. Misalkan ini ada daerah tekanan tinggi, ada tekanan rendah L. Kemudian dia ada angin tuh gara-gara ini. Ini namanya gaya gradien tekanan atau GGT. Yang kita tulis pressure gradient force atau gaya gradien tekanan. Kemudian setelah itu ada gaya Coriolis. Atas gaya Coriolis itu karena rotasi bumi, dia ke sana kan berarti arahnya kan. Kalau kita bikin vektornya kayak gini. Ini GGT, ini gaya Coriolis. Kesetimbangan inilah yang dinamakan dengan angin geostropik. Jadi angin geostropik itu yang ini, yang tengahnya. Ini geostropik, angin geostropik. Terus lagi. Kalau ini PGF, kalau ini Coriolis. Jadi gini, dia terjadi karena kesetimbangan gaya gradien tekanan dengan gaya Coriolis. Itu angin geostropik. Oke. Sekarang kita belajar perhitungannya. Jadi, gaya gradien tekanan itu kayak gini ya. Dia itu bergerak tegak lurus dengan isobar. Isobarnya ini. Isobar tuh garis tekanan yang sama. Garis persamaan tekanan isobar. Ini isobar. Kemudian dia itu bergerak tegak lurus terhadap isobar. Kayak gini berarti. Ingin gaya gradien tekanan. Oke. Kemudian rumusnya tuh ini. Kita bisa baca ya. Pressure gradient force. Rumusnya itu adalah 1 per rho dikali dP atau delta P ya. Delta P itu perbedaan pressure per delta X. Delta X itu adalah yang kita sebut dengan perbedaan jarak. Ini pressure gradient force. Kemudian di sini kita juga mengenal namanya gaya Coriolis. Gaya Coriolis adalah gaya yang diperkenalkan untuk menjelaskan penyimpangan gerak objek pada suatu bingkai referens yang berputar seperti bumi misalnya. Gaya Coriolis bekerja tegak lurus terhadap arah gerak dan sumber rotasi bingkai referens. Ini gaya Coriolis. Intinya gitu deh. Misalkan ada apa nih? Gimana ya? Kita coba bikin. Intinya gitu deh gaya Coriolis. Jadi ada yang pernah melakukan percobaan, dia ngelempar bola mencoba sejauh mungkin dari ekuator menuju kutub. Kemudian bola itu tuh dia bukannya sampai di target yang seharusnya, dia malah kayak terbelokkan gitu. Kayak gini. Harusnya kan kayak gini targetnya. Kemudian dia malah terbelokkan gini. Pembelokannya itu terjadi karena apa? Karena rotasi bumi. Jadi pembelokan itu dinamai dengan gaya Coriolis. Nah, ini ada rumusnya gaya Coriolis. 2 omega V sin theta. Gaya Coriolis berarti kita bilang FC ya. FC sama dengan 2 omega V sin theta. Oke. Dengan catatan, ini kan ada yang masih kita belum tahu nih. Omega itu adalah kecepatan sudut bumi. Kecepatan sudut bumi itu besarannya itu adalah 7,29 kali, aku lupa nih 10 pangkat berapa. Kayak 10 pangkat min 5 deh. Kemudian V-nya itu kecepatan angin. Kecepatan angin kan kita biasanya kan diketahui di soal. Dia bukan konstanta, bukan ketetapan. Kalau lintang diketahui di soal juga.
Ini. Kalau omega itu apa tadi? Kecepatan sudut bumi. Oke. Ntar aku cari dulu ini kecepatan sudut bumi berapa. Ke hmm, coba. Apa sih kecepatan sudut itu bahasa Inggrisnya? Em, bisa nggak sih kita bilang Earth angle velocity? Coba ya. Angular velocity. Oh ini nih ada nih. 7,29 kali 10 pangkat 5 min 5 radian radian per second. Ini radian per second. Nah ini. Terus kalau misalkan gaya gradien tekanan itu biasanya ini komponen-komponennya ya. Jadi kalau rho itu artinya ini massa jenis ya. Massa jenis udara itu biasanya diketahui di soal, tapi biasanya itu sering dipakai 1,1 kilogram per meter kubik. Ini sering dipakai. Kemudian delta P itu adalah apa sih namanya, selisih tekanan. Selisih pressure atau selisih tekanan. Dia selalu dalam, delta P itu harus dalam Pascal atau dalam P. Kalau misalkan delta X kan ini kan kita jadi pakai standar internasional semua. Delta X itu adalah sini adalah apa namanya? Apa sih delta X? Itu selisih jarak. Nah, sekarang kita udah punya rumus gaya gradien tekanan sama ini dalam meter ya. Sorry, dalam meter. Sekarang kita udah punya rumus gaya gradien tekanan sama gaya Coriolis. Sekarang kita masuk ke ininya, ke apa namanya? Ke keseimbangan geostropik atau ininya, soalnya. Kita anggap soalnya itu diketahui diketahui ya perbedaan tekanannya pada suatu tempat itu adalah perbedaan tekanan ya, perbedaan tekanan. Gini aja deh, soalnya gini aja, ada kota A sama kota B. Di kota A tekanannya itu kita anggap berapa ya tekanannya. Misalkan kota A itu kita anggap Batam. Batam itu tekanannya ada di 1000 berapa ya? Aku mikir nih. Coba 1020 deh. Kayaknya kita yang dataran enggak, jangan 1020. 1013, coba 1005. 998 aja. 998 milibar. Berarti ini Batam di daerah tinggi banget. Kemudian di kota B itu tekanannya, anggaplah ini di Bandung. Bandung kan agak rendah tuh. Bandung itu berarti tekanannya kita anggap 1013 aja lah. Ini tekanan atmosfer di Laut Bandung, milibar. Atau 1015 deh. Milibar. Kemudian diketahui jarak dari kota A ke kota B, jarak dari Batam ke Bandung itu adalah jarak dari A ke B, jarak Batam ke Bandung berapa ya kira-kira ya? Ada 5000 berapa? Jarak dari Batam ke Bandung berapa kilo? Batam Bandung ya 2000 3000 ya? enggak sampai 700 kayaknya. Hah? Iya, Lampung Palembang aja 500 mal. 700 Enggak. enggak sampai 1000 lah. Coba cari, kita coba tarik deh. Kita coba cari jarak Batam ke Bandung pakai Google Earth. Mana Google Earth kita?
Mana Google Earth guys? Earth. Mana sih? Kok nggak ada Google Earth ya? Ini aku udah download deh. Oh ya sorry. Ayo kita coba cari jarak dari Batam ke Bandung. Batam Bandung. Oke, kita coba tarik garis ya. Batam itu di mana ya? Batam. Di sini nggak sih? Batam. Iya. Kita coba tarik garis dari Batam. Cara tarik garis gimana ya? Measure. Dari Batam. Caranya gimana ya? Cara select starting pointnya. Cara selectnya gimana, astaga? Select. Oh ini, astaga. Tanggap sini deh, Batam. Kita tarik garis ke Bandung. Kalau percebakanku sampai 2500 sih. Anjir bener Akmal, Cok. 2500 udah Aceh ke Bandung aja. Mal jago Akmal. 975 mal. Berapa? Kalau ditarik garis lurus 975. Mungkin maksudku itu kan aku biasanya kan nggak tarik garis lurus, aku biasanya kan lewat tol. Oke, berapa tadi? 975 ya. Oke. Jarak dari Batam ke Bandung itu 975. Ini kita di Gunung Batam deh, walaupun di Batam gak ada gunung. Di 975 km. Terus diketahui pula bahwa di daerah-daerah ini tuh itu tuh kita berada pada lintang berapa ya? Sabar. Coba kita cek di Bandung. Di ini deh, tengah-tengahnya di ini aja dari Palembang. Palembang itu ada di lintang lintang berapa? Cara ngeliat lintang gimana sih? Oke. Terrain Palembang. Aduh, mending nge-searching di Google, astaga. Palembang latitude. Palembang itu di lintang 2,9 derajat lintang selatan. Oke, kita anggap segitulah. Kita anggap 5 derajat aja. 10 derajat ya, 10 derajat. Kita anggap lintangnya itu lintang tadi kan ini ya. Ini ada 10 derajat. S. Terus itu diketahui pula apalagi yang perlu diketahui. Ini udah semua deh. 2 omega V sin theta. Oke, sekarang tinggal kita hitung. Jadi kalau misalkan ada soal kayak gini, ada soal data kota A dan data kota B, terus tuh yang ditanya itu adalah kecepatan angin, maka kita akan pakai rumus gabungan antara gaya gradien tekanan dengan gaya Coriolis. Nah, tapi kalau misalkan ditanya itu cuma salah satunya, kayak misalkan nggak ada data tekanan, cuma ada kayak lintang doang, gaya Coriolisnya berapa, itu kita bisa pakai rumus gaya Coriolisnya doang. Gitu. Tapi kalau yang ditanya kayak gini, gabungan ya, ada data tekanan, data jarak, data lintang, kita berarti harus pakai rumus gabungan ini. Jadi di bawahnya rumusnya adalah gini. FC sama dengan salah. Pressure gradient force sama dengan gaya Coriolis. Oke, kita bikin. Berarti 1 per rho. Oh iya. Iya, kenapa? Saya cuma bisa sampai 5.25. Sekarang nanti jam 1.40 ada mau pergi. Aman, nggak apa. Delta P ini delta X. Terus itu berarti FC-nya itu 2 omega V sin theta. Kayak gini ya. Tinggal kita masukin semuanya. Satu kan tadi kan rho kan kalau nggak diketahui kita bisa pasang 1,1. Kemudian delta P
per delta X. Kira-kira delta P-nya tuh berapa? Berapa? Aku nanya. Hehe. Tebak-tebak. Perbedaan kan delta P itu Delta. kan selisih tekanan, perbedaan tekanan, selisih tekanan. Tekanan tuh yang PA ya? Yang mana ya? PA? Ya, 17. 115 kurang apa yakin 17? 1015 kan? Iya. Emang sih selisihnya PB kurang PA memang 17 sih. Tapi apakah yang kita masukin itu 17? Berapa? Ingat ya, karena yang diminta itu biasanya harus dalam standar internasional. 17 milibar itu belum SI. 17 milibar itu ekuivalennya adalah 17 hektopascal. Jadi kalau misalkan diubah dari hektopascal diubah ke pascal berapa? 17 milibar sama dengan berapa pascal? Berapa? Coba kita lihat nih, tangga beracun. Ini berarti KPA. Ini HPA. Ini DPA ya. DPA ding, dapa. Dam kan sedam kan. PA. Ini baru PA. Oke. Ini turun berapa? Turun 2 kan? Berarti tambah 2 nolnya. Jadinya 17.000 gitu. Jadi ini kita masukinnya 17.000 bukan Pak, bukan 17. 17.000. 1.700, sorry. Lalu delta X-nya yang mana kira-kira? Delta X yang 975. Masukinnya berapa berarti? 975 yakin atau yang lain? 975. Yakin. Delta X itu apa? Benar, ya itu benar 975. Tapi apakah ini masukin 975? Maksudnya masukinnya. Kan memang delta X kan jarak itu. 9.750. Yakin. 97.500. Yakin. Berapa? 975.000 kan diubah ke meter. 95. Jadi harusnya ini 975.000. Oke. Sekarang kita masukin 2. Omeganya tadi kan udah diketahui ya. Omeganya itu 7,29 kali 10 pangkat min 5 kali sin theta. Sin berarti theta. Tetanya itu tadi berapa tadi? 10 kan? Berarti ini sin 10. Oke. Tinggal pakai kalkulator aja ini. Oh ya, by the way kalkulator kamu yang gimana? Yang scientific. Boleh fotoin nggak? Aku mau lihat yang gimana. Soalnya kalau udah ada fitur solve-nya, kamu bisa nyelesain soal kayak gini ngitungnya in no time. Kamu bisa langsung ngitung sekaligus dibanding harus cari satu-satu gitu. Tunggu bentar. Soalnya kalau udah kalkulator yang canggih yang ada fitur solve-nya, kita nggak perlu lama-lama lagi gitu. Buat ngitung sebanyak ini bisa langsung tulis. Tunggu. Ini. Ya itu udah ada solve-nya. Oke, nice. Itu ada, lihat nggak yang di bawah alpha? Di bawah alpha itu ada namanya, ada tulisan solve. Di bawah alpha. Iya, alpha. Iya, ada. Ada kan? Jadi kalau misalkan pakai kalkulator biasa, kita tuh harus ngitung satu-satu. Kayak bener-bener full. Ini hitung-hitung terus masukin. Ini kan yang ditanyakan yang V ya. Lihat ya, ini yang ditanyakan yang V. Tapi kalau misalkan pakai fitur solve, kita bisa langsung masukin semuanya terus langsung tinggal solve aja. Ini aku demonstrasiin. Kamu tolong ikutin ya yang aku pencet. Maksudnya aku ngasih tahu yang bakal dipencet. Oke. Pertama, pencet yang di bawah itu, pencet OPTN. Di bawah OPTN itu kan ada kayak per itu.
Itu pencet itu dulu. Per. Yang di bawah OPTN sebelah solve kan ada OPTN, itu di bawahnya kan ada per, pencet pernya itu. Iya. Nah, terus masukin satu per satu per satu, 1/1,1 kali masukin lagi pernya 17.700 per 975.000. Udah belum? Udah. Terus pencet, setelah itu pencet ini alpha calc. Ntar kan dari sama dengan tuh, alpha calc kan dari sama dengan, bener nggak? Iya. Udah belum? Sama dengannya keluar nggak? Udah. Terus lanjut 2 dikali 2 dikali 7,29 7,29 kali 10 pangkat min 5. Itu min 5-nya bisa pakai itu, ada X itu, ada X kotak kosong itu bisa pakai min 5-nya pakai itu. Udah belum? Bisa nggak? Udah. Oke, Bisa. terus kali V. V-nya itu kita ganti variabel X. Berarti V-nya itu kita masukin itu aja X. Ada nggak di kurung kan ada X kan? Bisa pakai itu. Alpha tutup kurung, alpha tutup kurung itu X. Ganti X aja. Udah. Udah alpha tutup kurung Udah. kali sin 10. Oh, syntax error. Belum. Tulisan bukan pencet sama dengan. Udah. Jadi Pencetnya alpha calc. Shift calc, solve. Shift calc. X-nya 0, Kenapa? V-nya 0. V-nya 0, masa? Ah, iya. Enggak harusnya. Beneran 0. Apa aku yang salah bikin soal ya? Coba aku bikin. Coba aku hitung pakai kalkulatorku, bener ya? Harusnya enggak 0. Wah, kalkulatorku lagi hilang. Masa beneran 0? Boleh fotoin nggak hasilnya? Oke. Tunggu. Udah. Apa karena terlalu kecil ya? Sabar ya. 7,29. Itu harusnya 97500. Harusnya 97500. Tunggu. 975. Oh iya, 975. Gimana cara edit? Coba klik panah kiri aja, panah kiri. Panah yang kiri. Bisa nggak? Nah, harus ulang. Harus panah coba atau panas atas, panah atas. Aduh, udah. Udah Ya. ulang. Coba ketik ulang. 1,1 dikali bla bla bla. 975. Nah, kalkulatorku kemana ya? Aku bisa hilang. Bisa hilang. Harusnya ada cuy di mana gitu. Masih 0. Masih 0. Bentar. Sabar, tunggu bentar.
By the way, kamu ngetik 7,29-nya bener nggak? 7,29 kali 10 pangkat min 5-nya. Benar? Bener. 7,29 dikali 10 pangkat min 5. Iya. Kok bisa 0 ya? 2 omega V sin theta. Sin tetanya udah ditutup kurung belum? Udah. Coba bikin persamaan simple kayak ini. Apa namanya? Misalkan gini lah. 3/5x sama dengan 12. 3/5 kali x sama dengan 12 terus solve. Bisa nggak? Ini antara dua, entah fitur solve-nya yang error atau aku yang salah buat soal. Bikin 3,5 kali x sama dengan 12. Ntar hasilnya berapa x-nya? 3,5 Dikali x X. sama dengan 12 terus solve. Bentar. Dikali X sama dengan 12 terus di solve. sama dengannya pakai itu kan? Calc. Iya, pakai yang tadi, sama dengannya tadi, sama dengan yang di solve. Oh, jadi solve. Cara mencet sama dengannya itu alpha calc sama dengannya. Kayak tadi kamu udah benar deh. Berapa? X-nya berapa? Tunggu. X-nya kok 0? Berarti ada yang salah dengan kalkulatornya. Kok bisa ya? I wonder. Bang Nathan, saya Oi? udah harus itu. Kamu X-nya, bentar kamu X-nya pakai yang tutup kurung atau kali? Atau pakai yang kali kan? Tutup kurung. Coba diganti Y, bisa nggak? Coba aja 3,5 kali Y sama dengan 12. Terakhir, abis ini kita langsung udahan. Kali Y-nya 0. Wah, itu berarti ada yang salah dengan kalkulatornya. Jadi nanti aku coba figure out dulu. Kira-kira apa yang salah. Oke, makasih untuk sejauh ini. Tadi ada pertanyaan nggak terkait tadi? Apa namanya? Gaya gradient tekanannya. Belum siap kan? Kenapa? Belum siap, jadi belum. Enggak, maksudnya soal ini deh. Soal ini aja, soal tentang rumus-rumusnya aja. Ada pertanyaan nggak? Soalnya ini kayaknya itu doang deh materinya yang penting. Setelahnya kita nggak ada materi yang cukup penting di sini. Enggak. Berarti udah aman lah ya? Ya. Oke, kurang lebih gitu. Makasih udah, thank you atas perhatiannya. Aku tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Aku tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih Felicia. Waalaikumsalam. Oke.